Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang akan menginput soal. Ya, di sini coba dibuatkan tutorial untuk membuat soal ya di aplikasi ataupun web CBT MI Usuluddin. Nanti silahkan masuk ke akunnya masing-masing ya yang sudah di share di grup. Ya, contoh ini masuk menggunakan akun kepala madrasah ya sekaligus guru juga. Nah, setelah login, web CBTM ini bisa diakses 24 jam ya tanpa server harus on seperti di madrasah sanawiyah dan aliyah ya, karena jika di siswa MTS MA menggunakan ujian full online ya sudah dipelajari beberapa tahun terakhir, mereka banyak ataupun memanfaatkan fitur online-nya, bisa browsing dan lain sebagainya. Maka untuk MI ini ya sengaja webnya kita hosting ya, jadi full online, jadi bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja, full 24 jam ya. Jadi akan coba disampaikan tutorial cara untuk menambahkan soal ya. Pertama, setelah login, menu yang kita gunakan adalah menu ulangan dan ujian ini saja ya. Untuk yang lain itu di skip dulu ya, ataupun kalau misalkan memang boleh cek di profilnya, bisa ada data yang mau diganti ya, ganti foto, edit username, password dan lain sebagainya, dipersilahkan. Tapi untuk saat ini yang kita gunakan adalah hanya di menu ulangan dan ujian. Nah, kemudian langkah yang pertama ya, setelah kita login ke akun kita masing-masing, maka kita menuju ke menu bank soal. Ini bank soalnya. Nah, setelah itu karena kita masih awal, jadi kita belum punya bank soal ya, masih kosong. Jadi kita tambahkan bank soal seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan kode bank soalnya. Ini bebas ya, boleh nama mapel kita, misalkan ini akan digunakan untuk akidah akhlak seperti itu ya. Maka kita klik akidah akhlak, mata pelajarannya akidah akhlak, guru pengampunya adalah yang ada di sini. Ini levelnya kita bisa buat karena untuk kelas 6 kita buat kelas 6 ya. Kemudian ini kita pilih kelas 6. Kemudian jumlah soalnya nanti disesuaikan ya, seperti yang sudah diinstruksikan oleh kepala madrasah mungkin, atau ada di grup juga, berapa ketentuan jumlah soal yang akan kita buat ya. Di sini ada 5 ya, 5 jenis soal yang bisa digunakan, yaitu pilihan ganda biasa, kemudian pilihan ganda kompleks ya yang jawabannya lebih dari 1, kemudian ada soal menjodohkan ataupun benar salah nanti ada di sini, kemudian soal isian singkat ya, jawabannya hanya singkat. Kalau ingin jawabannya panjang ya nanti pakainya uraian ataupun esai yang ada di sini. Nah, misalnya kita ingin memanfaatkan kelima-limanya ini maka kita harus mengisi antara kelima-limanya. Sini saya contohkan, misal kita buatkan ya, kita misalkan ini hanya contoh, misalkan pergi kita buat 4 soal, kemudian pilihan ganda kompleksnya misalkan kita mau buat 5 soal, kemudian soal menjodohkannya kita mau buat misal 5 juga, kemudian isian singkatnya mau kita buat 4, dan uraian ataupun esainya mau kita buat 2 misal. Nah, ada 20 soal yang ada di sini. Maka selain soal yang kita ingin buat, kita juga harus memasukkan bobot soal ya pada setiap jenis soal yang kita buat. Jadi total bobot di sini nanti harus
100 ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, misal kita presentasi dari 20 ini ya, setiap item ataupun setiap jenis soal ini caranya adalah karena kita ada 20 soal, maka 4 ini dikali 100% ya, dibagi 20, jadi totalnya ada 20% untuk 4 soal ya. Kemudian untuk 5 soal ini sama rumusnya, jadi 5 dikali 100 dibagi 20, jadi sekitar 25%. Kemudian yang 5 ada 2, jadi sama 25%. Nah, untuk 2 soal ini sama, jadi 2 dikali 100 bagi 20, jadi adalah totalnya 10%. Nah, jadi total bobot yang sudah kita buat adalah sesuai ya, 100%. Nah, ini dulu ketentuan awal untuk membuat bank soal ya. Setelah ini semuanya selesai, baru nanti kita simpan, klik simpan sini. Oke, sukses. Nah, itu langkah pertama ya, kita menambahkan bank soal. Kita bisa cek di menu filter ya, kita langsung pilih semua saja biar langsung muncul. Nah, ini adalah bank soal yang tadi kita buat, tapi ini masih kosong ya, belum ada soalnya. Nah, maka untuk menambahkan soal itu ada 2 cara, 2 metode ya. Yang pertama bisa langsung kita import ya, tetapi kita harus punya template ya. Ini template sebenarnya sudah dibagikan kemarin di grup ya, jadi kalau misalkan kita sudah mengerjakan di template, nanti langsung bisa kita upload ya soalnya di sini. Nah, kemudian cara yang kedua adalah langsung kita buat soal satu persatu, kita input langsung di aplikasi ini ataupun di web CBT ini. Nah, misalkan kita contohkan kita mau buat soal ya, kita mau buat soal di sini misalkan. Ini saya contohkan dulu, kita buat soal di sini langsung ya. Nanti yang inputnya nanti di video berikutnya lagi. Contoh misalkan kita membuat soal pertama, tadi kita sudah buat bilangan gandanya adalah 4. Nah, maka kita langsung tambah ataupun edit soal ya. Untuk bilangan ganda terlebih dahulu kita edit soal. Nah, kemudian kita tambahkan PG. Nah, seperti ini kolomnya. Nah, nanti kita siapkan dari soal yang ada, misalkan kita sudah buat di Microsoft Word ataupun di file-file yang lain, nanti silahkan. Bisa kita buat contoh soal yang ini misal. Nah, ini kita copy di sini soalnya, kemudian jawabannya ya, yang A, kemudian ini jawaban yang B di sini, kemudian ini yang C, option C, kemudian ini option yang D. Oh sorry, tadi kita belum edit ya, apa namanya, edit optionnya. Jadi di sini option ABC ini biasanya digunakan hanya untuk kelas 1, 2, 3 ya. Kalau sudah 4, 5, 6 ataupun MTS 1, 2, 3 itu biasanya menggunakan sampai option ABCD, sedangkan ABCDE ini bisa digunakan sampai untuk jenjang madrasah aliyah. Maka karena ini kelas 6, maka kita pilih yang 4 ini ya, bisa kita edit ini. Oke, ini beragama di untuk desain ini kita buat aktif, kita simpan ya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita buat soal ya, detail. Tadi belum selesai, kita edit lagi ya. Oke, kita langsung tambahkan ini soalnya, kemudian ini jawabannya. Usahakan kalau kita copy paste dari Microsoft Word tidak melebihi spasi ya, jadi sampai dengan awal dan akhirnya tidak lebih spasi supaya nanti tidak error pada aplikasi ya. Kemudian ini yang ini yang C, ini yang D. Oke.
Misal di sini kita jawabannya adalah D, maka kita pilih untuk soal tersebut kunci jawabannya adalah D. Kemudian sudah selesai, kita klik simpan. Nah, sukses ya keterangannya. Jadi satu soal sudah selesai, bisa kita lihat satu soal sudah selesai. Kemudian nanti bisa kita tambahkan dengan soal yang lainnya. Kemudian tadi kita juga buat soal pilihan ganda kompleks ya, maka kita tambahkan juga soal pilihan kompleks. Di saya buat 5 tadi ya, kita contohkan untuk yang kompleks. Misal ini contoh soalnya ya, kemudian ini opsi jawabannya, kita pilih yang option A ya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi jawaban yang berikutnya lagi, kemudian bisa kita tambahkan lagi yang lain, kemudian sampai sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian untuk kunci jawabannya, karena adalah kompleks lebih dari satu jawabannya, misalnya kita buat B, C, dan E adalah kunci jawabannya, maka harus kita checklist ya untuk yang B, C, dan E. B, C, dan E seperti itu. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Oke, selesai, sukses. Begitupun dengan nanti soal-soal berikutnya lagi juga gini ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya juga ingin contohkan soal menjodohkan ya. Soal yang menjodohkan, di langkahnya sama, kita tambahkan ini soal. Kemudian di soal ini kita beri kalimat perintah ya. Contoh misalkan perhatikan contoh berikut, kemudian jodohkan dengan nilai-nilai akhlak terpuji sesuai dengan temanya ataupun materinya nanti. Ini. Kemudian kita membuat misalkan di sini ada 4 baris, kemudian kolomnya juga ada 4 misalnya. Maka kita tambahkan kolomnya, bisa kita edit ya. Misalkan tambah barisnya 4, kemudian juga kolomnya juga 4 misalnya. Oke. Kemudian kita ini baris yang pertama misalnya. Ini baris yang kedua. Ini baris yang ketiga misalnya. Ini yang keempat. Dan ini jawabannya kita isi juga untuk kolomnya. Kemudian optimis, kemudian ini dinamisnya. Oke, sudah selesai antara baris dan kolom yang tadi kita buat ya, 4-4 ya. Jadi setelah selesai, kita klik menu selesai, dan jangan lupa kita beri jawaban. Ini ke A ya, ini ke B, ini ke C, ini ke D, atau nanti juga bisa diacak ya sesuai dengan kebutuhan, silahkan. Nanti jika sudah selesai, maka kita klik simpan. Soal menjodohkan sudah selesai. Kemudian jika kita ingin menambahkan soal yang lain, nah kita klik tambah soal lagi menjodohkan. Langkahnya sama seperti tadi, tetapi jika kita ingin menambahkan kolom lebih, itu juga lebih bagus ya. Misal barisnya ada 5, kemudian kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti ada satu kolom yaitu yang tidak memiliki pasangan, sehingga nanti dia siswa akan lebih berpikir mana yang tidak punya pasangan tersebut. Nah, itu langkahnya sama ya tuh seperti tadi. Kemudian juga misal kita mau buat benar salah misalkan, itu sama di kolom menjodohkan juga ya. Misalkan kita klik nomor 2, kita mau buat soal benar salah. Misal kita punya soal
petunjuknya seperti ini ya, jadi bisa disesuaikan ya. Bacalah pernyataan berikut, tentukan pernyataan benar jika sesuai ya, ataupun salah jika bertentangan. Nah, bentuknya bisa dua model ya, bisa seperti ini, seperti tadi yang menjodohkan, atau bisa seperti kolom seperti ini. Nanti di sini kita ganti benar dan salah di sini ya, nanti sini pernyataannya. Oke, kita buat misal ya pernyataannya seperti ini ya. Oke, sorry. Kita buat di sini, kemudian ini yang kedua ya, kita buat di sini, kemudian kita ini yang ketiga, kita tambahkan baris ya, maksimal bisa sampai 20 ya satu soal. Oke, kita buat 3 baris saja. Kemudian untuk kolomnya, karena ini benar salah, jadi kita hanya buat 2 ya, benar dan di sini salah. Oke, kemudian juga sudah, kita klik selesai ya. Nah, begini tampilannya. Oke, sekarang kita buat kunci jawabannya ya. Di sini ya, sesuaikan nanti ini membicarakan aib orang lain meskipun itu benar termasuk ghibah ya, benar ya. Kemudian terselah mencari nasihat untuk isujud, kemudian salah, ini salah ya, jadi seperti ini. Jadi setelah kita isi kunci jawabannya, baru kita simpan. Oke, sukses ya. Begitupun berikutnya ya, sama caranya. Kemudian kita contohkan yang soal isian singkat ya. Di sini sama caranya, kita tambahkan isian soal singkat. Nomor pertama, contoh kita sudah siapkan, misalkan rukun Islam yang pertama adalah, nah di sini jawabannya adalah syahadat misalnya. Oke, jadi ini untuk yang isian singkat ya, jawabannya singkat. Sudah kita simpan. Oke, sukses. Kemudian terakhir ini ada contoh soal uraian ataupun isian yang panjang, maka nanti di kolom siswa pun kolomnya panjang nanti ya, isinya apa namanya, untuk jawaban kolom yang panjang nanti, karena kan memang ini adalah soal uraian. Kita juga sudah siapkan misal soalnya seperti ini ya, sini. Kemudian ini adalah kunci jawabannya. Oke, selesai, kita klik simpan. Oke, ini hanya mencontohkan saja supaya Dewan Guru bisa punya opsi ya, mau langsung tulis di sini ataupun nanti dengan cara yang kedua yang akan kita sampaikan setelah ini. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.